Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Ada satu video yang viral di TikTok ini teman-teman. Banyak teman-teman yang kirim ke aku bahwa katanya ini adalah arwah dari kasus Subang, ibu dan anak. Apakah kalian percaya? Itu banyak sekali bermunculan. Karena memang kalau seingat aku ya, waktu tahun 2021, sebulan setelah kejadian ini atau beberapa bulan setelahnya, itu banyak mereka yang mengaku menjadi dukun atau orang dengan indigo, bahkan ada yang kayak jin korin yang kemasukan, kemudian menyebutkan beberapa nama yang sebagai pelakunya. Nah, coba kita dengarkan dulu. Yang aku coba bandingkan adalah dengan keterangan yang katanya ini kesurupan, kita bandingkan dengan alat bukti yang lebih logis, yang sudah science, karena kan kita sudah mengamati ya banyak hal-hal yang merujuk ke alat bukti sudah tersebar di media massa. Kita coba cross check mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Karena percaya nggak percaya, gara-gara video seperti ini itu masih banyak banget orang-orang yang menuduh A, B, C, dan D tanpa alasan yang detail, hanya karena alasan yang magic ya, atau berhubungan dengan klinik lah seperti itu. Astagfirullahaladzim, ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya. Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Oke, bagian pertama ini menurut warga dan juga keluarga dari Ibu Tuti dan juga Amel, bahwa Amel tuh manggil Pak Yosep bukan panggilan ayah ya, tapi adalah papa. Bahkan aku lihat juga pada saat wawancara Yoris di sejumlah TV ada komunikasi secara langsung, Yoris pun manggil Pak Yosep adalah dengan sebutan papa. Jadi untuk bagian pertama, ini menurut aku tidak pas. Si korinnya yang ngaku katanya ini adalah Amel, dia manggilnya ayah. Ya udah, kita lanjutkan lagi beberapa hal yang menurut aku tidak pas dengan fakta-fakta yang sudah kita kawal selama ini. Ngikut ya. Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya. Iya, subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Yosep. Subhanallah, la ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini, ke pasien saya, ke Teh Ina, kenapa? Subhanallah. Nih, mau nanya ya. Ini kan Teh Amel namanya. Ya tahu, saya juga tahu dari Facebook ya, dari YouTube. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. Ayah, ya ini parah banget sih, maksud aku. Aku nggak tahu siapa, aku nggak ngelihat, ini cuman video, cuman suara doang teman-teman yang beredar sekarang di TikTok itu. Aku nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi kalau aku bisa gambarkan, dulu aku pernah lihat videonya. Jadi itu adalah ibu-ibu kayak pengobatan tradisional begitu dengan magic gitu. Terus ceweknya tuh yang agak sedikit gempal pakai jilbab. Kemudian ibu-ibunya juga lagi ngobatin dan arwahnya masuk ke sana, itu katanya jin korinnya gitu. Pertama adalah sebutan ayah itu tidak benar, tidak ada panggilan dari Amel ke Yosep adalah ayah ya. Subhanallah. La ilaha illallah. Sakit. Jangan kejar saya. Jangan kejar saya katanya. Kita sakit. Oke, jangan kejar saya. Kalau dari beberapa data-data di scientific untuk investigasi yang di TKP, memang ada jejak DNA yang menunjukkan bahwa Amel itu terseret. Jadi jejaknya itu ya bisa melihat dari misalnya badannya Amel yang luka-luka, terus juga ada jejak-jejak yang seretannya itu kan kelihatan ya, tipikal seretan itu seperti apa. Diseret ya mungkin dikejar juga, ya ada bagian dikejarnya sih kalau dari sini juga teman-teman, karena memang itu keterangan awal pada saat keterangan dari Bu Sumarni ya, Kapolres Subang juga mengatakan ada jejak misalnya kalungnya Amel tertinggal di beberapa titik, putus dan sebagainya juga. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ibu
Dia ngomong bahwa saya dipukul sama ayah, Ibu Mimin. Gila nih, masa sih Korin bisa sebegitu jagonya? Ini tidak bermaksud mengejek ya teman-teman, tapi kita hubungkan dengan alat-alat bukti yang selama ini kita bahas ya. Kok dia bisa mengatakan Bu Mimin ya? Apakah manggil Bu Mimin juga ibu atau mama? Coba teman-teman di Subang atau keluarga Subang bisa komen di YouTube ini. Kalau untuk Pak Yosep sudah clear panggilannya adalah Papa. Tapi kalau buat Ibu Mimin panggilannya apa biasanya? Almarhumah Amel. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Nih jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Gila. Lagi bobo. Sekitar jam berapa? Enggak tahu ya. Tahu-taunya Teh Amel bangun itu jam berapa? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah lima. Oke, kita hubungkan dengan waktu kematian 4:30 ya. Ini kalau untuk secara pribadi, kalau si orang yang ngaku kena kemasukan jin Korin ini bahwa dia ngaku itu adalah Bu Mimin sama Pak Yosep, orang yang pelaku menghabis itu. Aku melihat dari alat bukti tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelakunya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau untuk dalang atau orang yang membantu, orang yang mengetahui, semuanya ada possibility. Tapi kalau untuk sebagai eksekutor aku tidak melihat ada arah ke sana. Itu adalah yang pertama. Mengenai 4:30 adalah katanya dia datang, bisa masuk akal seandainya kan keterangan dari dokter forensik kan 4-5 jam setelah kematian yang pertama. Kita ketahui Bu Tuti sama Amel dan beberapa orang yang datang di tanggal 17 malam tersebut itu kan berada di luar menjelang jam 12 malam ya, menuju ke 18 Agustus. Kalau Bu Tuti dihabisi jam 1 berarti 2, 3, 4, 5. 4 jam berarti ya bisa sih 4:30 juga cukup masuk akal karena itu menjelang subuh juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia bilang kena wajah sakit. Memang aku udah lihat foto terakhirnya Amel dan juga Bu Tuti ya. Walaupun sudah aku hapus, karena aku serem juga. Kalau nggak salah tuh waktu aku ingat fotonya Amel tuh terakhir di matanya Amel yang ada luka ya, yang di sini ya. Ya, memang ada bagian yang ya kebetulan mungkin sama di bagian situnya, luka di bagian wajah. Emang maaf tapi ya, emang ada masalah. Maksudnya itu bertengkar dulu Ibu Tuti sama Ibu Mimin. Nggak tahu ya, Teh Amel itu nggak tahu ya. Subhanallah. Jadi intinya Teh Amel itu nggak tahu ya waktu Ibu Tuti, Mama Teh Amel dibunuh, atau disingkat Bu Tuti, Mama Teh Amel dibunuh. Ini kayaknya mungkin mohon maaf ya untuk ibu yang menjadi mungkin pengobatan spiritual, mungkin sering nonton sinetron kali ya, jadi tahu semua. Ini aku nggak ngebela Bu Mimin loh atau Pak Yosep loh, tapi kan untuk kategori adalah eksekutor. Ini kan kalau yang digambarkan ini mereka adalah eksekutornya. Dan aku sih tidak melihat ada petunjuk mereka adalah eksekutornya. Nggak tahu dengan peranan yang lain. Mungkin ini adalah efek dari sering nonton sinetron. Dan banyak orang yang percaya. Awal-awal gara-gara video itu banyak banget yang percaya teman-teman. Dan sekarang pun ternyata masih sama juga. Atau di sini nggak tahu, nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Teh Amel malah lagi bobo. Terus dibangunin atau gimana dulu? Sama ayah, dibangunin dulu. Mau sholat, terus nanti mau kemana mama? Astagfirullahaladzim. Ibu Titi ngejar. Ngejar Teh Amel. Ngejar Teh Amel. Iya, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, terus itu biada banget ya. Terus itu katanya nih ya, kata di Facebook, nggak tahu betul nggak tahu enggak, itu baju Teh Amel sama baju Mama Tuti itu diituin ya, dibuka semua gitu, ditelanjangin maksudnya gitu, betul? Subhanallah, dikemanain itu bajunya ya? Subhanallah. Sampah kresek. Subhanallah. Terus itu juga katanya ada yang parkirin mobil
Cewek tapi mungkin itu dia, Ibu Mimin. Oke. Jadi kalau untuk yang kresek itu adalah karena apa? Ada isunya adalah waktu itu ada mobil apa? Bukan motor NMAX dan juga mobil aku lupa deh apa gitu ya. Tapi kan ternyata setelah kita ketahui, walaupun penyidik tidak memberikan keterangan, tapi sumber istimewa dan kelihatannya adalah seperti itu, bahwa motor NMAX dan mobil Avanza itu nggak ada hubungannya sama peristiwa ini teman-teman. Mereka hanya mengantarkan barang COD gitu. Dan itu pun dimasukkan dalam kesurupan ini. Jadi menurut aku sudah, I'm so sorry ya, buat aku nggak percaya ya. Tapi kalau kalian percaya ya sayang banget. Makanya kita bahas ini teman-teman biar mengedukasi lah. Tidak boleh percaya apapun tapi ada alasan. Tapi kalau alasannya hanya gara-gara begini, kok sangat disayangkan sekali. Ibu Mimin, subhanallah, pas itu Teh Amel waktu 4:30 mau sholat subuh, datang dulu ke kamar Mama Tuti. Iya, pas itu Mama udah meninggal. Terus itunya masih ada, ayah sama Bumi ada. Ini darah, lagi ngebersihin darah. Subhanallah, la ilaha illallah. Terus Teh Amel bilang apa? Oh, dia turun di ditanya. Nya di apa? Gitu sebenarnya apa teh? Teriak. Itu caket Bumi. Iya, teriak Teh Amel. Subhanallah. Terus teriak terus gimana ya? Ibu teri itu Buminya gimana? Dikejar kaki aku dapat langsung Aku dikejar langsung ditimpuk. Oh, ya Allah, ya. Disiksa ayah. Subhanallah, tega biadab ya Allah. Kok baru sekarang aneh? Apakah ini ditutup ya? Kan biasanya kalau meninggalnya kayak gitu suka itu ya 1-2 hari suka masuk kayak gini. Kok sekarang malah lama? Baru sekarang ditutup apa gimana ya? Ditutup ya? Ada yang nutup ya? Ada yang oh iya. Jangan ayaan, panjagi dari dabaran ayah Yosefna gitu. Ditutup kan ya? Nah baru sekarang ini. Paling 2 harian kemarin katanya korinnya ibu Tuti juga masuk ya. Jadi kasus ini tuh ada kayak masa-masa di mana lagi heboh-hebohnya Korin gitu. Karena setahu aku bukan cuman konten kreator ini aja sih yang heboh dengan Korin. Kayaknya ada banyak lah, bahkan ada anggota keluarga dari Bu Tuti juga yang katanya kesurupan Korinnya Bu Tuti gitu kan ya. Terus ada lagi itu semuanya. Waduh, bahkan katanya ada juga yang di makam juga kesurupan Korinnya Amel atau Bu Tuti gitu kan ya. Jadi memang kalau kita ikuti 2 tahun terakhir itu ada banyak banget fase-fase yang setelah sekian lama baru terbukti konfirmasi itu nggak benar. Misalnya kayak mobil yang Avanza putih terus juga NMAX itu kan tidak benar, itu hanyalah ya COD-an doang. Terus juga plastik hitam yang dibuang itu juga ternyata tidak ada. Jadi nama-nama yang dipanggil tadi buktinya bukan Amel bukan manggil Yosef itu sebagai ayah tapi papa, dan masih banyak lagi yang janggal di sini. Makanya ini viral lagi di TikTok, banyak ini jutaan views yang nonton. Makanya aku coba bahas lagi. Terserah kalian percaya atau tidak, tetapi kalau untuk bagian bahwa Yosef dan juga Mimin menurut versi dari kesurupan ini adalah sebagai pelakunya atau eksekutor, sampai sekarang aku masih belum menemukan ada arah ke sana. Tetapi kalau untuk peranan yang lain, tentunya masih butuh penyidikan teman-teman. Dan kita nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini dari Polda Jawa Barat. Ayo dong Bapak Polisi, banyak loh alat bukti yang sudah kita bahas selama ini. Masa masih belum ada tersangkanya? Karena kan dalam undang-undang cuma butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu orang sebagai tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Banyak Pak, sudah kita bahas. Mudah-mudahan segera akan terwujud siapakah pelaku sebenarnya dan akan merebet kemana-mana. Mudah-mudahan juga ada justice kolaborator. Karena kan kalau peranan dia sebagai orang cuma mengetahui doang, dia berani menceritakan A, B, C, dan D, itu seperti kasusnya Sambo gitu, akan terbuka semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kudian Jasa Semara. Sampai jumpa.